pergantian tahun yang siogianya kita syiarkan oleh umat Islam, momentum hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang siogianya kita syiarkan dan kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman ironisnya banyak kalangan remaja, remaji, anak-anak, bahkan mungkin kaum bapak dan kaum ibu yang kurang hafal dengan kalender Hijriah. Kita lebih kenal dengan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, dan seterusnya. Sementara penanggalan dan bulan Hijriah kita banyak yang lupa. Saya mau tanya nih anak-anak, hafal nggak bulan Islam? Ada yang hafal? Saya tanya bapak-bapaknya, hafal nggak bulan Islam? Kebanyakan lupa. Nanti kita hafalin. Ini wajib hafal nih. Makanya peringatannya kurang syiar. Coba pergantian tahun Masehi, subhanallah, kampung 200 rame. Pas pergantian tahun baru Islam berbarengan dengan COVID-19, udah makin sepi aja. Karena memang WHO sudah mendata 7 juta manusia yang terjangkit virus corona di dunia ini, dan 400.000 yang sudah meninggal dunia. Subhanallah, kita lagi diuji bangsa Indonesia. Yang pertama kita kenalin dulu deh bulan Islamnya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, kesembilan bulan Ramadan, bulan ampun, lalu Syawal dan Dzulqa'dah serta Dzulhijjah. Apa? Udah apa? Belum? Lagi bareng-bareng. Muharram, Safar, Rabiul Jumadil Awal, Jumadil Rajab, Sya'ban, kesembilan bulan bulan ampunan, lalu Syawal dan Dzulqa'dah serta Dzulhijjah. Apa? Bangetan orangnya. Jadi wajib hafal. Jadi jangan cuma bulan Masehi kita hafal, bulan Islam wajib hukumnya. Remaja musola, remaja masjid, orang tua, anak-anak hafal bulan Hijriah. Saudara hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, peringatan tahun baru Islam banyak yang harus kita benahi. Pertama, jadikan momentum hijrah pergantian tahun 1441 ke 42 yang pertama yang kita lakukan, hasibu anfusakum, muhasabah. Kita ingat banyak dosa, banyak salah. Selama 1 tahun Allah kasih umur kita bakal apa? Yang tahu kita oleh sekalian. Berapa banyak ibadah kita, berapa banyak sedekah kita, berapa sering maksiat kita, yang tahu kita, bukan orang lain. Maka wajib hasibu, introspeksi, hitung-hitung. Untuk apa? Supaya tahun ini lebih baik dibanding tahun yang kemarin. Man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabi.
Yang tahun ini ibadahnya lebih baik dibanding tahun yang kemarin, ini orang-orang yang beruntung. Makanya kita minta hari dibagi 3, kemarin, sekarang, besok. Kalau yang kemarin gak terulang hari ini, tinggal cerita doang. Hari ini adalah kesempatan, jangan disia-siain. Makanya Allah bersumpah dengan waktu, wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, karena tiket surga cuma 2. Amanu wa 'amilus shalihat. Iman ini modal pokok. Makanya jangan sampai tergoda iman. Bagaimanapun hebatnya ujian di zaman sekarang ini, iman jangan kendor. Iman diuji dengan corona, silaturahmi sama Allah jangan renggang. Jangan sembunyikan kita dari tabir cadar dan masker kita. Muka diumpetin kepada Allah, sembunyi, gak ke masjid, gak ke musola. Walaupun imbauan pemerintah jaga jarak, jangan dekat-dekat, tapi jangan renggang sama Allah. Karena corona musibah buat orang lain. Kalau buat umat Islam, corona adalah ujian. Jadi dibagi 3 nih corona. Ada ujian, ada peringatan, ada azab. Kalau buat kita orang mukmin, ujian, diuji kita sama Allah. Allah sudah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Diuji umat Islam dengan sesuatu yang membuat rasa takut. Kita kan takut semua sama corona. Keluar rumah nggak boleh, istri di rumah pakai masker, anak masker, suami masker, tidur misah, nyuci pakai masker, masak pakai masker. 3 bulan corona pakai masker, begitu dibuka bininya aku bisa pakai lagi. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, diuji kita rasa takut. Semua manusia takut dengan corona, tetapi dia lupa yang harus lebih ditakuti adalah yang menurunkan corona, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma min musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah bencana yang terjadi di atas muka bumi Allah illa biiznillah, kecuali atas izin. Saking ketakutan kita pakai masker lebih dari 1, 3 lapis. Ujung-ujungnya bukan mati karena corona, nggak bisa bekerja. Kita menghindar sebagaimanapun boleh, bagian dari ikhtiar. Himbauan pemerintah ditaati, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Sebagai bentuk apa? Ihtiyatan, kehati-hatian. Awas, duduk, nggak boleh dekat-dekat. Angkot biasanya 46, sekarang 23. Jaga jarak. Semua mesti ada jarak. Ini bagian ikhtiar. Walaupun kita tidak keluar rumah, kalau Allah bilang, corona masuk ke rumah si fulan, kena. Tetapi kalaupun kita aktif dengan kegiatan dan tugas sholat jamaah, kalau Allah bilang, corona, jangan lo masuk ke kampung 200,
Kalau lu maksa, gua sumpahin lu. Takut corona. Illa biidnillah. Alhamdulillah. Bagi kita seorang mukmin ini ujian. Minta sama Allah. Berzikir di pergantian tahun bagus. Berzikir momentum Agustusan cakep. Jangan RT RW kompak bikin panggung hiburan. Anak mukanya diperong-perong, pada joget kayak belatung nangka najis. Itu bentuk penghinaan kepada para pejuang. Dulu ulama-ulama kita ada Kiai Mukhtar Tabrani Al-Maghfurlah, Kiai Nur Ali Al-Maghfurlah, Kiai Mahmud Maksum, ada Kiai Muhajirin dan lain sebagainya. Dulu mengumandangkan takbir Allahu Akbar sebagai bentuk keseriusan mengusir penjajah. Pun mengusir corona dengan takbir Allahu Akbar, minta sama Allah. Ada untungnya juga sholat ada jarak khusyuk gitu. Kalau kemarin sholat saum sufu fakum watarasu, lurus dan rapatkan. Saking rapatnya kelingking diinjak-injak. Sekarang takut sama kelingking. Ada yang batuk-batuk di musola minggir. Lebih seneng orang buang angin ketimbang batuk. Lebih terhormat orang kentut ketimbang batuk. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah. Sehingga ada pengelompokan zona hijau, zona kuning, zona merah, zona hitam. Semua aktivitas lumpuh. Minal khauf, rasa takut. Sekolah nggak boleh, harus di rumah. Gurunya emaknya, walak banget guru di rumah. Nggak bisa anak dijewer. Giliran guru jewer dilaporin ke Polres. Betul benar. Ini sudah luar biasa ujian. Bocah sekolah ada gurunya, ada buatan. Apalagi dia ketemu guru. HP dulu. Niat belajar soal bentaran, TikToknya lama. Bocah zaman now ini. Ini diuji kita semuanya, rasa takut. Dan positif yang kita ambil hikmah kematian. Oh, ternyata umat manusia termasuk orang kampung 200 kota Bekasi takut sama mati. Oh, kenapa kita pakai cuci tangan? Makan aja belum. Cuci tangan sering. Muka ditutup. Takut mati. Ternyata sebelum corona udah ada pemati. Iya. Rumah sakit sekarang tahunya penyakit cuma satu, corona. Bengek, corona. Semuanya serba corona, makanya jangan akrab-akrab rumah sakit gitu. Para bapak hadirin sekalian, ini satu fakta, satu bukti bahwa keberkahan sudah diangkat sama Allah. Akibat apa ya firuna anillah? Banyak orang yang alergi dengan Allah, banyak orang yang udah nggak suka berjamaah, banyak orang yang nggak mau datang ke masjid dan ke musalla. Allah turunkan ujian yang namanya corona. Agar apa? La'allahum yarji'un, mereka kembali kepada Allah. Kalau COVID-19 belum menyadarkan kita, mau COVID berapa lagi yang diturunkan? Apa yang 20? 21 dan seterusnya. COVID udah expire aja sekarang 2020, yang 19 aja bahaya, apalagi yang baru. Artinya kita banyak introspeksi, ya Allah, tahun ini banyak ujian dan cobaan. Muhasabah. Nah, kayak Umar Ibn Khattab berwasiat, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Muhasabah. Hitung-hitung sebelum Allah yang hitung perbuatan kita. Dan kalau hitungan Allah, summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun.
yang sudah mencatat dicukupkan amal ibadah kita, termaktub rapi kebaikan dan keburukan. Wa hum la yuzlamun, tidak akan ada kecurangan dari catatan Allah. Makanya mari introspeksi diri kita dulu. Kemudian yang kedua, jadikan momentum Muharram ini menghijrahkan diri kita dari sesuatu yang kurang baik kepada yang lebih baik. Perbaiki ibadah kita, perbaiki amal ibadah kita, perbaiki akhlak kita, akhlak dalam rumah tangga, akhlak dalam bermasyarakat, di lingkungan RT, lingkungan RW, yang mesti kita jaga kekompakan ukhuwah di antara kita tanpa melihat dari mana asal usulnya, apa bahasanya, apa pekerjaannya. Tidak ada yang membedakan di sisi Allah. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak mandang tentang rupa dan casing kita, tidak ditanya pangkat, jabatan dan kedudukan kita. Pak Ruhiyat nanti di akhirat panggil, hai Ruhiyat, tidak ada hai RW Ruhiyat, nggak dibawa RW, karena RW jabatan di dunia, di kampung 200. Di akhirat RW RT tidak disebut. Tetapi lihat Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Akhlak kita kepada Allah. Yang muda memperbagus akhlak kepada yang tua, saling menghormati. Orang tua, sama-sama orang tua menjaga hubungan baik bertetangga. Anak sama orang tua wajib hukumnya menghargai, menghormati, menaati orang tua. Hijrahkan kita yang tadinya malas, anak-anak remaja ke musola, ayo. Yang tadinya malas berjamaah, bapak ibu, ayo merapat, agar tahun ini lebih baik dibanding tahun yang lalu. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa khasir. Orang yang tahun ini ibadahnya begitu-gitu aja, sama dengan tahun yang lalu, ulaika humul khasirun. Rasulullah bilang golongan orang yang merugi. Kenapa? Sayang, dikasih waktu setahun tidak ada peningkatan dari sisi kualitas ibadah. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi, yang tahun ini lebih jelek, prestasinya, ibadahnya menurun dibanding tahun yang lalu, fahuwa halik, maka ini golongan orang-orang yang celaka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dua kenikmatan di bulan ini, di bulan Agustus, nikmat kemerdekaan dan nikmat waktu pergantian tahun. Walaupun secara hakikat umur kita berkurang, yang jatahnya 60 sekarang sudah 58, berarti tinggal 2 tahun lagi. Yang jatahnya 50 sekarang sudah 49, 5 bulan, berarti tinggal 7 bulan lagi. Makin lama makin kurang. Nikmat kemerdekaan di bulan ini juga sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita sebagai bangsa yang merdeka, sebagai umat, sebagai seorang mukmin yang diakui dan dicintai Allah. Wajib bagi kita untuk bersyukur. Dalam bentuk apa? Ayo, dari ibda binafsika, mulai dari diri kita. Kita ajak keluarga bersyukur atas nikmat harta kita, berbagi. Alhamdulillah malam ini ada santunan, rezeki kita sisihkan. Kenapa? Ini bentuk perjuangan. Orang tua sekarang berjuang berat, tantangannya, musuhnya canggih-canggih.
bukan senjata, bukan laras panjang, bukan bom dan lain sebagainya, tapi dijajah dengan alat-alat yang canggih yang bisa menghancurkan moral anak-anak kita. Ini tantangan orang tua pejuang. Ini pejuang rumah tangga Bapak sekalian. Kita bangga sebagai pejuang. Sebab Rasul bilang, orang tua, suami, kepala keluarga yang dia keluar dari rumahnya, dihantarkan istrinya, dia berdoa bismillahi tawakkaltu 'alallah talabul halal jihadun. Orang tua yang cari nafkah, kerja di perusahaan, kerja di tempat-tempat macam-macam, itu sama dengan dia berjihad. Kita semua pahlawan. Makanya wajib bagi kita anak-anak ini menghormati dan menghargai jasa orang tua. Belum lagi yang berjuang secara fisik, yang dulu memekikkan kalimat takbir Allahu Akbar yang menggentarkan hati musuh baik Jepang maupun Belanda. Ketika barisan tentara Hizbullah bergerilya dari Kerawang, Bekasi, Bogor, Banten, Jogja, bergabung pasukan Hizbullah, Saudara Ali, Kiai Muhajirin, Kiai Muhtar Tabrani, Kiai Mahmud Maksum dengan Kartosuwiryo di bawah pimpinan Jenderal Sudirman, mengusir Belanda, mengusir Jepang dari tanah air Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Barat. Jangan kemudian kita lupa akan sebuah sejarah, dan Bung Karno bilang bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Kita tinggal di zaman kemerdekaan. Kita tinggal di zaman yang enak, nggak ngerasain susah. Lagi anak-anak, kalau kita cerita kita kecil lebih enak anak-anak kita sekarang dibanding kita dulu. Ini bicara tentang hari dan waktu yang sudah kelewat. Tinggal harapan jangan sampai anak kita nasibnya sama seperti kita. Ini harapan ke depan. Makanya waktu dibagi tiga oleh Nabi Allah Isa alaihissalam, waktu kemarin, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Kita berjuangkan alladzina jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Mereka yang berjuang dengan harta yang mereka miliki. Kemampuan kita 50.000 untuk yatim dan duafa, itu bentuk perjuangan. Perjuangan apa? Mengalahkan bisikan iblis dalam hati kita. Jangan sayang kok, cepat aja. Jangan, gak usah, mendingan buat jajan anak-anak aja. Ini perlu perjuangan. Kenapa? Karena Allah nyuruh kita ibadah mesti dasarnya ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Allah nyuruh kita ibadah, baik itu infak, sedekah, salat berjamaah, kalau tidak ada rasa ikhlas di dalam diri kita. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, makanya bentuk rasa syukur yang sesungguhnya berzikir, mengingat Allah, bersyukur, menyebut Allah, menyebut nama ulama, bertawasul, kirimin Fatihah buat guru ulama pejuang. Zikrul aulia tanzilur rahmah, menyebut nama aulia, nama kiai, nama mujahid, nama guru, baik itu masih hidup apalagi sudah meninggal, dia bertawassul, tanzilur rahmah, yang menjadi sebab turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita banyak manfaat bisa datang di malam hari ini. Kemudian apalagi khairun nas anfa'uhum linnas, jadilah manusia yang bermanfaat buat orang lain, manfaat buat diri dan buat orang lain. Wujud kita manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia dengan sepaling-paling baik ciptaannya, sempurna, maka manfaatkan dirimu untuk dirimu dulu. Artinya apa? Jangan sampai ini nanti ketika mulut kita dibungkam,
kemudian tangan yang berbicara, kaki yang bersaksi, mata kemudian juga bercerita, telinga juga kemudian menyampaikan apa yang pernah dan sering didengar saat di dunia. Manfaatkan diri kita dulu. Untuk apa? Illa liya'budun, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu. Walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Nanti yang paling banyak penduduk neraka jahanam, yaitu dari golongan jin dan manusia. Manusia yang bagaimana? Manusia yang Allah kasih lahum qulubun la yafqahuna biha, dikasih hati oleh Allah, tidak mau mendengar, menerima nasihat-nasihat yang baik, keras hatinya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, dikasih dua mata Allah, begitu rahmat dan rahimnya, tetapi kita tidak gunakan mata ini untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Lihat bagaimana Allah menegur umat manusia. Banyak bencana dan musibah tampil di media, di televisi, dan sadari bahwa itu adalah ujian dari Allah. Walahum adanun la yasma'una biha, dikasih telinga alergi dengan nasihat, alergi dengan seruan kebaikan, diajak santunan, menyisihkan harta sedikit. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin, Allah akan membalas kelipatannya sampai 70 kali lipat, 700 kali lipat, dan kelipatan-kelipatan lain dari 10.000 yang kita sumbangkan untuk santunan malam ini. Ini sebagai bentuk rasa syukur dan perjuangan kita di jalan Allah Subhanahu. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Allah bertanya kepada kita umat Islam, orang yang mukmin, hai orang yang beriman, maukah kamu tunjukkan jalan yang membawa kamu itu kepada keberuntungan dan bebas dari siksa yang sangat pedih? Tu'minuna billahi wa rasulih, beriman kepada Allah. Jadi jadilah orang yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kemudian sepaling-paling baik manusia man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Allah kasih kesempatan hidup, waktu, kemudian amalnya lebih baik. Ini orang yang tahu diri nih. Kenapa? Karena Rasul bilang tadi, kalau hari lebih baik ini orang-orang yang beruntung. Maka jadikan diri kita orang-orang yang paling baik di tahun yang baru ini. Karena bagaimanapun tahun ini kita nggak tahu, cuma minta ya Allah tahun ini beri keberkahan lebih banyak, sehat badan, panjang umur, murah rezeki, itu kan minta. Dan wajib hukumnya. Karena Allah lah yang menjamin dan memberikan segala sesuatunya makhluk yang ada di dunia ini, dan tidak ada makhluk satupun yang tidak bisa lepas daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi kita. Maka oleh saudara sekalian, kaum ibu yang dimuliakan Allah, kemudian apalagi setelah kita muhasabah, perbanyak istighfar. Istighfar karena apa? Sadar dengan kelemahan, dengan kekurangan, dengan kehilafan, dengan dosa-dosa kita. Kemudian secara zahiriyah sadar bahwa banyak kemaksiatan, banyak kemunkaran, banyak kezaliman. Kita beristighfar kepada Allah. 75 tahun bangsa Indonesia merdeka, kita melihat apakah betul-betul bangsa Indonesia ini sudah menjadi bangsa yang tahu diri kepada yang memberikan kemerdekaan. Karena atas izin Allah, dengan rahmat Allah, Indonesia ini merdeka. Karena sayang dan cinta Allah kepada para mujahid-mujahid yang tidak rela bangsanya ini dijajah oleh orang-orang kafir, maka diberikan kemenangan oleh Allah.
Maka wajib bagi kita hadirin sekalian, ibu hadirat yang dimuliakan Allah, untuk membaca situasi. Makanya ayat yang pertama wahyu Allah turunkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca, lihat kondisi kita. Sekarang kita sedang dipecah belah dengan berbagai macam luar biasa media sosial yang berpotensi memecah belah persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Umat Islam lagi digoncang-ganjing, ulama lagi diadu domba. Ada yang mengklaim bahwa umat Islam anti NKRI, umat Islam anti toleransi. Itu salah, hadirin sekalian. Kalau kita membaca sejarah di mana lahirnya NKRI, ini tidak lain karena ada peran serta pejuang dan ulama ketika dirumuskan di Karawang, Rengas Dengklok, pada saat pasukan Hizbullah, General Ali K. Mahmud dan seluruh orang-orang ulama yang ada di Jawa Barat berkumpul dengan Bung Karno dan Bung Hatta, Jenderal Sudirman, kemudian merumuskan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau dibilang anti NKRI, kebangetan. Karena mayoritas yang berjuang mengusir penjajah adalah umat Islam. Maka oleh sebab itu momentum Agustus, ayo wa'tasimu bihablillah, berpegang teguh dengan tali Allah. Jangan kita mau dipecah belah. Jangan kita mau ikut politik Belanda, tarik ke atas, injak ke bawah, kemudian diadu domba di antara kita, yang pada akhirnya akan merugikan kita umat Islam. Hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak kita beristighfar. Karena Allah dalam hadis qudsinya berfirman, salah satu alasan tidak adanya musibah yang luar biasa, tidak hancur dan tenggelamnya kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini karena alasan diantaranya orang Bekasi masih banyak yang mau beristighfar. Ini alasan Allah malu menurunkan bencana sama kita. Kemudian setelah kita perbanyak istighfar, bentuk pengakuan, menyadari kesalahan-kesalahan kita, kemudian berasal dalam diri kita agar kita ini berbuat lebih baik. Ikuti kejahatan diganti tadi dengan kebaikan. Ini adalah tujuan peringatan daripada peringatan hijrahnya Rasulullah pindah dari Makkah ke Madinah, bukan karena takut nyawanya yang hilang, tapi misinya adalah membawa agama Allah. Pun sama kita selaku orang tua, orang Bekasi, sehebat apapun tantangan dan ujian, seberat apapun ujian dalam kehidupan ini, jangan sampai kita rela menggadaikan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini tugas kita, Bapak sekalian. Oleh karenanya dalam momentum Agustusan nikmat kemerdekaan, dalam momentum hijrahnya 1442 Hijriah ini, kita semua wajib, Bapak sekalian, untuk berpindah dari satu hal yang kurang baik kepada yang lebih baik. Itu wajib hukumnya. Karena tiada lain yang bisa merubah nasib satu kaum kecuali dengan upaya mereka sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau kampung 200, kalau di wilayah RW 05, di wilayah RT 1 ini kepingin bebas corona, harus satu kata, lawan. Kalau kepingin turunnya rahmat Allah di RW 05, di RT 1, kampung 200 mendapatkan keberkahan, amanu wattaqau, dari kita mulai. Melawan kemaksiatan kompak, melawan kezaliman kompak, melawan corona kompak. Nggak ada artinya Pak RT 01 apa RW 05 kalau tidak ada kebersamaan di wilayah. Karena kita sama tujuan tinggal di sini untuk apa? Bukan mencari popularitas,
Ketika kita tinggal di masyarakat, tanggalkan pangkat dan kedudukan. Pangkat jenderal, tinggal di sini dengan baju sipil sebagai masyarakat biasa. Kepala dinas, ketika pulang dia rakyat biasa. Kemudian sebagai seorang polisi, sampai di kampung 200 dia adalah masyarakat biasa yang harus taat dengan aturan dan etika di kampung 200. Kalau masing-masing ego dengan posisi dia sandang, maka hancurlah persatuan kita. Karena amanah, pangkat itu amanah, jabatan titipan yang suatu saat akan meninggalkan kita. Benar kata Sayyidina Ali, dunia semakin lama semakin tidak suka sama kita. Ketika orang menjabat, semakin dekat masa akhir jabatannya, semakin dekat masa pensiunnya, ketika itu dianggap adalah sesuatu yang abadi, maka akan menjadi beban dalam hidupnya. Dunia semakin gak demen sama kita. Dulu gagah, sekarang kita sudah lemah. Dulu muda, sekarang tua. Dulu anak-anak, sekarang kita punya anak. Itu konsekuensi dalam kehidupan yang kita tidak bisa abaikan. Semuanya waktu berjalan. Maka beruntung bagi kita yang benar-benar memanfaatkan waktu yang Allah berikan. Illal ladzina amanu. Kenapa Allah bilang kecuali orang yang beriman? Karena hanya orang yang beriman yang sadar dan tahu diri hakikat dia hidup di dunia ini untuk apa. Karena Allah kasih waktu ad-dunya mazra'ah. Dunia ini ladang, dikasih sepetak tanah kita oleh Allah. Terserah kata Allah, mau kau tanamkan apa, kau tancapkan bibit apa, hasilnya nanti kau akan yang menuai. Kalau kita tanamkan kebaikan, Allah balas itu kebaikan. Pun sama di masyarakat. Kita baik, orang akan lebih baik. Kita hormat, orang akan lebih menghormati. Kita menghargai, lebih dihargai. Itu sudah sunnatullah. Tapi kalau kita hidup di dunia tidak tahu diri, hidup di dunia kita semau kita, subhanallah, maka resikonya ada. Jangankan Allah, manusia aja enak sama kita. Hidup kadang-kadang egonya dipakai, bertetangga kurang harmonis, selalu cari kekurangan orang, selalu menilai orang, sementara dia tidak sadar akan kelemahannya. Boleh jadi Rasulullah berpesan, Tuba, Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Bergembiralah, banggalah orang yang sibuk ngurusin dirinya sendiri, aibnya dikoreksi, ketimbang dia sibuk syaghalahu aibu an uyubin nas, mencari aib orang lain, lupa akan kekurangan dalam dirinya. Maka momentum ini kita jadikan sekali lagi, mari kita hitung-hitungan. Kita ini udah manusia yang baik, cuma kita ngaku apakah benar kita ini sudah hamba Allah yang baik di mata Allah, yang selalu kita minta, ya Allah berikan hambamu rezeki, hambamu sehat, hambamu panjang umur. Apakah kita sudah layak menyandang kata hamba di hadapan Allah? Sementara dalam Quran yang disebut hamba hanya satu, Subhanalladzi asra bi 'abdihi, yaitu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beruntung karena sebagai umatnya. Maka oleh sebab itu tidak lain kata syukur atas karunia dan nikmat yang Allah berikan. Malam hari ini kita buktikan berkumpul berdoa bersama dengan kekuatan doa. Ad-doa silahul mu'min. Karena doa senjata pamungkasnya orang mukmin. Makanya ketika kita melihat sesuatu kezaliman, kemungkaran, kita akan wajib menegur dengan mulut, dengan tangan, atau dengan kekuasaan. Para pejabat, ayo gunakan kekuasaan untuk memberantas kezaliman. Kalaupun nggak sanggup dengan nasihat, nggak mau, udah doain biar dapat hidayah. Itu sudah langkah terakhir kita minta sama Allah.
Karena yang berikan petunjuk dan hidayah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian setelah hari kemarin yang sudah lewat tahun 1441, kita sudah termasuk gagal atau sukses. Hitung sendiri. Sekarang hari yang sedang berjalan, mari kita gunakan. Jangan sampai ada penyesalan. Kemudian masuk harapan hari esok, yang kita minta kepada Allah agar lebih banyak lagi, baik keberkahannya, rezekinya, umurnya. Perkara dikabulkan atau tidak itu urusan Allah. Artinya apa? Optimis menghadapi hidup. Jangan kemudian kita pesimis. Ya Allah, hidup ada ujian, corona begini, duit susah. Kan komplit banget. Minal khauf wal ju', lapar. Kenapa? Takut, kerja kagak, usaha kagak, di rumah lapar. Tapi kelahiran meningkat. Kenapa? Suami seringan di rumah. Angka kelahiran pasca corona ini, data dari Puskes, dari bidang ibu-ibu bumil menambah. Luar biasa. Walju', lapar. Wa naqsim minal amwal, kurang harta benda. Bagaimana punya duit? Kerja kagak, ngojek kagak, buka warung, belanja kagak. Kurang tuh harta benda. Wal anfusi, banyak yang qaid. Wa samarat, dan kurangnya buah-buahan. Ini paket lengkap corona, takutnya ada, duit susah, semuanya ada. Wa basyiris sabirin. Lanjutan ayatnya kata Allah, "Hai Muhammad, sampaikan kabar gembira buat mereka yang sabar." Ini kunci sebagai seorang mukmin, karena Allah yang menguji sabar. Kalau kita nggak sabar berarti nggak lulus melewati ujian dari Allah. Kemudian buat kelompok orang-orang yang maksiat, bukan ujian. Corona ini adalah teguran agar mereka sadar dan kembali kepada Allah. Buat golongan yang ketiga, corona ini adalah azab akibat kesombongan. Cina itu sombong. Jangankan ekonomi, pahala aja dijajah sama Cina. Ibu-ibu pahalanya habis gara-gara produk Cina. Dulu nyuci di kali pakai pengirisan kayu, junjung pakaian kotor, nenteng ember, isinya sikat mat, cuci sama sabun kotak warna hijau. Sekarang tinggal tekan tombol, produk Cina, mesin cuci yang kerja, pahalanya habis. Kata Allah, yarham Kiai Mahmud ketika ngajar kaum ibu di Musola Nurul Falah hari Selasa pagi. Kalau ibu nyuci pakaian suami pulang dari sawah, dari kebun, baik itu kolornya, bajunya, kaos dalamnya, maka jumlah dan nilai pahala setiap potong cucian tadi 1000 pahalanya. Sekarang udah kagak ada pahalanya. Yang dapat pahala Cina habis. Kata Allah, yarham Kiai Mahmud, kalau nanti ibu pulang masak, naker beras, ambil dari tempayan, ditaruh di bakul yang dibuat dari bambu, kemudian diintip, dibawa ke belakang, nimbak pakai senggot, pakai tibak, dituang ke gombangan, dibuka sumpelnya, ngocor tuh gombangan, ditandangin tuh beras, digesah sama nenek-nenek, dicuci tuh, dikebluk-kebluk, kemudian tirisin. Kemudian ibu nyalain api, dipakai dapur yang dibuat dari tanah liat, campur sekam sama sabun kelapa, dibentuk ada yang seperti kebo lagi berung, ada yang 2 lubang, ada yang 3 lubang, selobang buat naro dandang, selobang naro gidir bikin sayur, yang ujung naro kuali bakal goreng teri. Semata dari beras yang dicuci, dimasak, dari mulai diarongin, kemudian ditabungin di atas dandang yang diisi kukusan, matang semata dimakan sama suami ibu, maka dapat 100 pahala setiap butir nasi. Sekarang nasi nggak pakai ditabungin, masuk magicom, setrum,
Makanya pada penyakit gula, kalau dulu pakai dandang, jadi itu tiris, zat-zat gulanya jatuh ke bawah, nasinya juga wangi, pulen. Begitu matang diangkat, disiapin panek, zaman dulu namanya, yang terbuat dari kayu, bentuknya lebar kayak nampan, ditublek itu, bentuk nasi kerucut seperti kukusan. Mak kita tangan kirinya megang kipas bambu, tangan kanannya megang centong dari kayu. Mau diangin, bener, supaya adem, supaya nggak panas, bebas penyakit. Sebelum ditekan, dienek ujung tumpeng, kita nyetok. Tar dulunya, saya minta ujung tumpeng. Diprotekin namanya kita tanggapin tangan kanan, disarapin daun pisang, tangan kere ngambil garam diaurin. Jalan ke sawah kita ngangon kambing bari makan tumpeng legit. Sekarang bocoran no tumpeng. Kalau dulu enak banget itu. Launya pedah dipepes, ditaruhin gala daun ninjo, kadang-kadang make pucuk labu. Katanya kita dulu jangan pocatong ikannya, makan daunannya aja. Besok dipepes lagi, taruhin daun lagi, kuat 3 hari itu pedah. Itu orang dulu misalnya. Semata dimakan tuh nasi sama suami lu sama anakmu 100 pahalanya. Kalau suami makan 2 piring, udah berapa tuh isi nasi di piring? Sekarang kita udah nggak bisa lagi begitu. Sekarang suami ditawarin, ayah mau makan apa? Mau makan bebek terbang apa ayam keinjak? Kan udah macam-macam sekarang tuh. Iya, dulu kita makan nasi dengan garam, goreng garam pakai bawang nikmat. Goreng gawang pakai sambal, pakai garam, sambal terasi enak. Bocah sekarang orang doyan sambal terasi, goreng bawang nggak doyan. Karena makan aneh-aneh orang Bekasi, makanya penyakitnya banyak kita. Kelakuan orang Bekasi sadis sekarang. Ada yang namanya nasi goreng gila. Yang makan orang waras nasinya. Ada es pocong, ada rujak genderuwo. Boleh jadi iblis pada buron dari kota Bekasi. Orang kita rakus, demit dimakan sama kita. Dulu nggak pernah ada. Makanya karena aneh-aneh penyakitnya juga aneh sekarang, masya Allah. Dulu bebas penyakit. Nah, jadi Allah angkat dan mulai nilai-nilai keberkahan tadi. Karena sebab kita sudah menjauh dari kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dulu akrab dengan bumi Allah, air bagus, tanah bagus, bocah gede di tanah, mandi di kali. Sekarang kali gak bisa mandi. Dulu nyuci di kali, sekarang gak bisa nyuci di kali. Dulu minum air sawah, sekarang gak bisa diminum air sawah. Udah gak ada keberkahannya, bau hitam sih. Dulu minum kayak mau kambing, mau bebek gak usah pulang. Air sawah kita minum adem dia luar biasa. Sekarang gak bisa. Nah, ini keberkahan sudah Allah angkat. Karena kita alergi dengan bumi Allah. Anak gak boleh nginjak tanah, jangan main di tanah, nanti kotor, kena penyakit, ada kuman. Dulu kita gede di tanah, sunat aja warasnya pakai tanah. Kita sunat 3 bulan dulu baru sembuh. Setiap tengah hari itu merok abu, kita urupin itu, kita urup itu burung, pakai abu hangat. Kalau sekarang nggak boleh kena abu, ada infeksi. Dulu sembuhnya pakai abu bos. 3 bulan. Sekarang sunat 1 hari pakai celana. Dulu 3 bulan. Jadi beda sekali para sekalian. Maka alhamdulillah kita yang masih diberikan nikmat oleh Allah, tinggal menjaga diri kita. Jangan sampai dunia, kata Sayyidina Ali, semakin benci sama kita. Ayo kita undang dunia agar cinta sama kita. Jaga diri kita, jaga nikmat yang Allah berikan. Dikasih sehat ibadah, dikasih rezeki sedekah, dikasih badan masih tegap ibadah sempurna, duduk ngaji, supaya apa? Yazidu, Allah tambah lagi keberkahannya.
Maka sebab itu saya mengajak diri dan jamaah sekalian, momentum tahun baru Islam. Pertanyaannya, apakah bisa ketemu 1443? Wallahu a'lam. Wa ma tadri nafsum madza taqsimu ghadan. Kita nggak tahu besok apakah bisa ketemu matahari pagi, apakah ibu-ibu masih bisa nyuci, apakah ibu-ibu besok masih bisa ngurus suami. Wallahu a'lam. Nggak tahu. Oleh sebab itu kita minta di malam yang mulia ini, di tahun baru 1442 Hijriah ini, bersama kekasih Rasulullah, para yatim, para du'afa, mudah-mudahan doa kita mustajabah. Kita minta agar tahun ini lebih baik dibanding tahun yang kemarin. Para bapak hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kita perbanyak istighfar di bulan Muharram. Kita perbanyak sholawat di bulan Muharram. Kita banyak berdoa karena bulan ini bulan istimewa. Nabi Adam taubatnya diterima di bulan Muharram, tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian Nabi Yunus bebas dari perut ikan pada tanggal 10 bulan Muharram. Nabi Yusuf bebas dari fitnah di penjara, katanya memperkosa seorang perempuan, dibebaskan oleh Allah di bulan Muharram. Nabi Ibrahim dibakar Raja Namrud, tidak merasa panas dan bisa keluar dari api yang berkobar. Itu juga di bulan tanggal 10 bulan Muharram, yang disebut dengan hari Asyura. Makanya disunahkan berpuasa di tanggal 10. Dan kalau bisa dari tanggal 1 sampai tanggal 10 puasa. Kalau enggak sekali boleh tanggal 10. Kalau mau ambil awal 1 sama 10. Yang penting kita bisa sunnah puasa bulan Muharram. Ini bulan mustajabah. Ashhurul arba'atul hurum, 4 bulan yang dihormati Allah: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, dan Muharram. Itu mesti hafal kita. Makanya wajib hafal bulan, penanggalan, kalender, tahun baru, tahun Hijriah. Itu aja yang barangkali dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Kita mohon kepada Allah, dalam majelis yang mulia ini kita bacakan suratul Fatihah untuk para pejuang-pejuang kita yang telah berpulang rahmatullah, para ulama-ulama, para mujahid, para syuhada yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian pejuang-pejuang kita, para guru-guru, orang-orang tua yang telah berpulang rahmatullah, kita doakan mudah-mudahan mereka diberikan kemuliaan, dijadikan kuburnya taman dari taman surga ya Allah. Orang-orang tua kita, pejuang orang tua kita yang masih hidup, guru-guru yang masih hidup sebagai pejuang umat, kita doain biar pada sehat, berkah ilmunya. Orang tua kita sehat, panjang umurnya, murah rezekinya, berkah hidupnya. Buat anak-anak kita sebagai penerus estafeta perjuangan kita orang tuanya, mudah-mudahan jadikan anak yang saleh dan salehah. Allah pelihara iman Islamnya. Allah jadikan anak yang istiqamah, taat kepada Allah dan Rasulnya, bakti kepada kedua orang tuanya. Buat para pejabat yang hadir, Bapak RW, Bapak RT, mudah-mudahan istiqamah, diberikan kesabaran dan kesuksesan di dalam mengatur, memimpin masyarakatnya di Kampung 200 RW 5 RT 01 khususnya. Dan kita semua selalu diberikan ampunan, ridho Allah, dijauhkan dari penyakit, dihindari dari COVID-19, dari virus corona. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Biniyatil qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat Tahun Baru Islam 1442 Hijriah. Mudah-mudahan semua dosa di tahun lalu diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan di tahun ini Allah berikan keberkahan, keridhaan, dan Allah jadikan tahun ini lebih baik dari sisi ibadah di tahun-tahun yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, yang benar hanya milik Allah, yang salah dari Al-Faqir. Mohon maaf lahir batin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita simak Mau'izatul Hasanah, hikmah peringatan 1 Muharram dan juga HUT RI yang ke-75. Mudah-mudahan apa yang guru sampaikan dapat bermanfaat khusus untuk kita semua, dan kita ambil sisi positif dan juga hikmahnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Di penghujung acara, mari sama-sama kita memanjatkan doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang tua kita, keluarga kita, saudara kita, para pejuang yang telah berpulang ke rahmat Allah. Mudah-mudahan diampuni dari segala dosa dan kesalahannya, diterima amal ibadahnya yang baik, jadikan kuburnya Allah mendayatil jannah. Kita yang hadir mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, guru kita khususnya Al-Mukarram Ustaz Aziz Muslim, mohon diberikan kesehatan, panjangkan umurnya, istiqomah, bisa membimbing kita warga masyarakat Kampung 200 di jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Maulana ya ma'bud ya karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Salli wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati wal qarabati li rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi ummatihi. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal aqwat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarqawna biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal khairat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Innahu qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma wa usil sawaba ma qara'na minal Qur'anil azim wa ma halana la ilaha illallah wa nasabana min subhanallahi wa bihamdi wa ma sa'ana ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi hajal majlisi hadiyatan minna wasilah wa rahmatan fadlika nazilah wa rahmatan samilah ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ali kulli minhum wa sahabati ajmain. Summa ila ruhi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ali kulli minhum wa sahabati ajmain. Summa ila ruhi khususun almarhum al-maghfur lagi Haji Nur Ali bin Haji Nur Anwar, wa summa khususun almarhumin almarhumat mazkurin wa mazkurat wal awliya wa syuhada, wa summa khususun almarhum Bapak Haji Hasan Syafi'i bin Bapak Haji Syafi'i mani citamana hahuna bisababihim iz'alillahumma sawaba zalika minna ilaihim waj'alhum nuran yas'aw wa yatalau bayna idaihim. Allahumma hijaba lahu minan nar, Allahumma zalid ghalahu minan nar. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'wanhu. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'wanha. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'wanhu. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wa syafa'ata alaihi jamil ahli kubur, khususan makom Kampung 200 Bekasi. Man ijtamana huna bisababi is'alina wa sawaba zalika minna ilaihim waj'alhu nuran yas'awa ta'u baina yadayhim. Allahumma hijaba lahu minan nar, Allahumma zalid qalahu minan nar,
Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma anjil rahmata wal maghfirata syafa'at jamil ahlil kubur minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Irfa' lahum darajat wa du'if lahumul hasanat wa kafir anhum sayyi'at wa adkhilhumul jannata mal abai wal ummahat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon jangan beranjak pulang dahulu karena ada santapan jasmani yang akan sama-sama kita nikmati. Dan sekali lagi atas nama panitia penyelenggara